Baik, saya cek dulu. Usama Ibnu ada? Moses Dimas? Hadir, Pak. Angela Rania? Hadir, Pak. Amin Arya? Ada, Pak. Benjamin Kaisar? Ada, Pak. Ada, Pak. Fatur? Ada, Pak. Afifah? Devi? Ada, Pak. Tiara? Ada, Pak. Altof? Ada, Pak. Cecilia? Ada, Pak. Zahra? Putra? Hadir, Bapak. Ada, Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan bahasan tentang kemagnetan ya. Jadi kita bahas yang kelas 3 lagi sekarang. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang magnet. Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya. Kita juga semua sehat lah ya. Dan pandemi segera berakhir. Sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, sekolah seperti biasa. Masuk ke sekolah, tapi terbagi-bagi gitu jumlahnya ya, tidak sekaligus banyak. Oke, kita akan lihat sekarang tentang kemarin kita sudah bahas tentang medan magnet ya, kita akan lanjutkan ke gaya magnet atau gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Nah, gaya magnet itu gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi pada muatan bergerak, ya, muatan bergerak listrik ya, arus listrik ya, dalam medan magnet. Ingat kemarin konsepnya bahwa medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi di mana sebuah muatan listrik atau kawat berarus listrik mendapatkan gaya. Gaya magnet namanya. Ya. Nah, eksperimen untuk mendapatkan gaya awalnya sederhana. Jadi ada, saya gambarkan ada ini katakan magnet U ya, ada magnet U. Kemudian ada atau ini supaya lurus, nah ini ya kawat. Nah ini ada kawat. Oke, ya. Kemudian kawat ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, ini ada saklar di sini. Ya. Nah, si magnet ini sebelah kirinya katakan kutub utara, ini kutub selatan. Nah, ingat bahwa kalau ada kutub magnet berhadapan, keluar dari utara masuk ke selatan. Di sini ada medan magnet. Ada medan magnet B. Awalnya ketika si saklar tidak disambungkan, kawat berada di dasar. Tetapi ketika saklar ini disambung, nempel sini ya, ternyata si kawat menjadi bergerak ke atas, naik. Jadi pada kawat berarti ada gaya yang mengangkatnya ke atas. Ada gaya. Ini vektor gaya ya, ada gaya. Nah, kemudian ketika si magnetnya dihilangkan, tidak ada gaya, dia kembali ke seperti semula, ya, diam di bawah.
Atau nah, ketika apa namanya dibalik ini, ketika dibalik ternyata gayanya tidak lagi ke atas, menjadi terbalik ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan gaya ini atau munculnya gaya ini terjadi karena ada kawat berarus listrik dan arah dari arus pada kawat juga arah dari B itu ternyata menentukan arah dari. Nah, besarnya ternyata memenuhi rumus F sama dengan B kali I kali L dikalikan dengan sin theta, di mana theta adalah sudut antara kawat atau arus dengan. Kemudian arahnya, ini I ya, PIL, bil sin theta. Arahnya mengikuti kaidah tangan kanan, atau kira-kira mengikuti seperti sumbu X, Y, Z. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, di sini ada sumbu X, ini sumbu Y, ini ada sumbu Z. Nah, kalau sumbu X-nya menyatakan I, ini menyatakan B, maka ini Z. Namun sebenarnya antara Z, apa namanya F ya. Sebenarnya antara I dengan tidak bebas sudutnya ya. Secara umum sudutnya adalah theta. Ini secara umum sudutnya theta ya. Ya, jadi kalau seandainya ini I-nya ke sini, B-nya ke sini, maka F-nya ke atas. Jadi kaidahnya adalah kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Kalau saya gambarkan tangan kanannya begini, nah ini tangan kanan. Mana ya? Nah, inilah. Ini telapaknya ya. Oke. Ini jempolnya. Nah, inilah. Oke. Nah, kalau jempolnya menunjuk jari-jari yang 4 menunjukkan arah B, itu adalah arah dari telapak tangan. Tanda titik. Ya. F. Ini I, ini B. Oke, ini telapak ya, telapak tangan kanan, bukan pungu ya. Kalau tangan kiri jadi pungu, tapi ini telapak ya, ini telapak tangan. Arah telapak arah gaya, ya. Ini besarnya, ini arah, ya. Nah, dalam hal ini ya, di contoh yang ini kalau seandainya sumbernya berupa magnet tetap, sumber medan magnet. Nah, ingat bahwa sumber medan magnet tidak hanya magnet tetap saja. Magnet. Jadi boleh jadi ada gaya antar kawat, ya. Gaya antar dibayangkan kalau misalnya saya punya atau ada sebuah kawat nih begini. Nah, ini artinya kan kalau ada kawat tandanya begini, di tanda silang diberi tanda arus misalnya. I, katakan I1. Berarti kan ada kawat arahnya masuk, gitu kan ya? Arusnya masuk. Kawatnya tegak lurus terhadap monitor, terhadap layar, ya. Maka medan magnet di sekitar kawatnya kan akan berupa apa? Akan melingkari ya. Polanya ya. Akan melingkari. Susah ya ini gambar ini. Pas gimana? Nah, kira-kira inilah. Oke. Ini kan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa pastikan putarannya kan supaya skrup masuk gitu kan ya, maka diputar searah putaran jarumnya. Jadi begini, ini arah orientasi garis gayanya ya. B. Orientasi dari B. Begini. Ini tadi kawatnya I1. Maka tepat di sebelah kanan di sini, kalau saya ambil
arah B-nya akan menuju ke bawah, gitu kan ya? Jadi B-nya ke arah bawah. Kawatnya I1, maka kita akan dapatkan di sebelah kanan ada B1. Ya kan ada B1, ini kawatnya arusnya I1. Kalau kemudian di sini, di kawat I1 kita simpan muatan yang lain, kawat yang lain, ya, kita simpan kawat barosistik dengan arus I2. Apa yang terjadi? Nah, arus I2 berada dalam medan magnet B1, gitu kan ya? Pastilah dia mendapat gaya karena ini sudah tegak lurus nih. Ingat kalau tegak lurus berarti sinus tetanya 1 kan, sinus 90 ya. 1. Jadi BIL, dia akan mendapatkan gaya. Kemana arah gayanya? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Coba jempolnya masukkan ke, atau arahkan, yang dimasukkan ke monitor ya, susah ya. Arahkan ke arah monitor ya. Silakan jempol tangan kanan. Bisa arahkan ke arah monitor ya, ke depan. Ini jari-jari ke bawah, bahkan di telapak tangan mengarah ke kiri saya gitu kan. Berarti arah dari gayanya adalah ke kiri. Si kawat ini mendapat gaya arahnya. Dan ini adalah F2 pada 2 oleh 1. Oke. Coba bayangkan sekarang yang ini yang tidak ada nih, tapi ada ini nih. Maka akan sehingga di sini akan ada medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat I2 arahnya ke atas. Ini adalah B2. Ini B2. Arusnya masuk. Coba sekarang jempolnya arahnya masuk, jari-jari yang 4 arahnya ke atas. Kalau masuk jari-jari 4 ke atas, maka telapak tangan mengarah ke kanan ya. Ini mengarah ke kanan. Berarti gaya pada kawat pertama akibat arus pada kawat kedua itu akan ke kanan ke sini. Ini adalah F. Sehingga kita dapati ini akibatkan kedua kawat menjadi saling mendekat. Jadi ketika arus pada kawat sama ya, arah arus sama, mendapatkan gaya, menimbulkan gaya tarik menarik. Oke, ini akan ada gaya tarik menarik. Nah, berapa besar gayanya sekarang? Tinggal kita hitung. Misalkan berapa F21? F21 adalah gaya pada kawat kedua akibat medan magnet B1. Berarti kan B1 kali I-nya adalah I2 dikalikan dengan L. Dengan B-nya 90 derajat. Ya. Jadi BIL saja cukup. Nah, B1-nya, B yang ditimbulkan oleh kawat I1. Pada katakan jaraknya adalah A gitu. Kan kemarin B oleh kawat lurus adalah apa? Mu 0 kali I, berarti I-nya I1 dibagi dengan 2V A kalau jaraknya A gitu kan. Nah, dikali I2 dikalikan dengan L. Kemudian F1 oleh 2. Di sini berarti B-nya B2 ya, dikalikan dengan L juga ya, panjang kawat ini. Berarti mu 0 kali I-nya I2 dibagi 2V, jaraknya adalah A di sini, kali I1, maaf. I1 kali A. Dan ini secara matematis kan sama ya. I1 I2 ini I2 I1 atau I1 I2 sama saja. Sama, arahnya berlawanan dan ini merupakan pasangan aksi reaksi. Karena itu seringkali kita tulis cukup dengan satu buah simbol saja bahwa gaya antar kawat ya berarus mu 0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2VA dikalikan dengan L.
dalam satuan Newton. Namun seringkali karena panjangnya biasa dikatakan kawatnya lurus panjang ya. Seringkali kita menyatakan dalam gaya persatuan panjang atau dinyatakan oleh F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2VA dengan mengambil L sama dengan persatuan panjang yakni Newton per meter. Jadi kalau ada L-nya itu adalah Newton, tapi kalau tidak ada L-nya di sini berarti gaya per panjang. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu sama sini? Oke. Kalau tidak ada, kita coba lihat soalnya ya. Nomor 1. Gaya magnet terjadi oleh medan magnet tetap. Oleh magnet terhadap apa? Jadi gaya magnet muatan listrik yang diam. Ingat bahwa arus itu kan bukan muatan listrik yang diam ya, tapi apa? Muatan yang bergerak. Jadi ini muatan bergerak ya ini. Saya tuliskan sebelah sini ya. Kemudian kalau ada kawat berarus tegak lurus medan, ini ya arusnya ke sini kawatnya, ada medan tegak lurus maka jelas akan ada. Kalau sejajar medan, kalau B dengan kawat sejajar itu kan artinya apa? Sudutnya 0 derajat atau 180 derajat sejajar. Ya. Ini berapa? 0 ya. Jadi untuk kasus ini tidak akan dapat gaya. Jadi yang ini akan gayanya sama dengan 0. Yang ini pun gayanya akan berapa? 0. Nah, kalau ini ada ini gayanya ya. Jadi pilihannya adalah 2 dan 3 ya. Ini harusnya di bawahnya ada pilihan tulisan ya. Jadi pernyataan yang benar adalah ya, harus ada pilihan. Di antaranya harus ada pilihan harus tambahkan untuk perbaikan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Nomor 2 ya. Apanya ini harus dihapus dulu, ini saya clear dulu ya. Tadi jawabannya ini dengan ini ya. Oh, ini F-nya 0. Ini F-nya juga 0. Nomor 2 ya. Seutas kawat lurus dialiri arus dari bawah ke atas. Diletakkan dalam medan magnet yang berarah dari selatan ke utara. Akan menarik gaya magnet ke arah mana? Nah, ini kita harus menggambarkan arah mata angin ya. Coba sekarang kita sedang menghadap ke utara. Kalau kita sedang menghadap ke utara, si layar ya, layar di depan kita itu berada di utara. Maka kiri kita adalah barat ya. Kiri kita barat, kanan kita adalah timur. Ya di atas kepala saja atas gitu kan ya. Kemudian bawah. Jadi kalau kita buatkan dalam sistem koordinat kartesian, berarti kalau ke depan itu utara, ini adalah selatan. Ini adalah selatan. Kemudian ini adalah apa? Timur ya. Otomatis lawannya barat, dan ini adalah atas. Oke. Ini berarti ke bawah. Ini ke utara, ini barat. Ini bawah. Nah, sekarang persoalannya apa ini? Jadi sudah kita gambarkan arah mata anginnya nih.
arus dari bawah ke atas, berarti arusnya ke atas. Arusnya ke sini. Arah I. Kemudian medan magnet berada dari selatan ke utara. Berarti ke sana medan magnetnya. Oke, medan magnetnya bisa. Nah, pertanyaannya, kemana arah gayanya? Gunakan kaidah tangan kanan, silakan. Arusnya ke atas, jadi jempol, arahkan ke atas di jempol. Mana ini? Nah, ini ke atas. B-nya ke utara, berarti B-nya menghadap mengarah ke jari-jari yang 4, mengarah ke layar, ya, ke monitor. Maka telapak tangan, nah ini mengarah ke arah kiri sini kan ya. Ini arah kiri ya. Ke kiri berarti ke arah barat, ya. Oke, jadi arah gayanya akan ke arah barat. Inilah arah F. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak boleh dijelasin lagi nggak yang pakai tangan arah-arah? Arahnya, ya. Yang jempol menunjukkan arah apa? Arus, ya. I. Jari-jari yang 4 nih arah ini, ya, ujung jemari ini, arah B, medan magnet. Arah telapak tangan itu adalah arah gaya. Ya. Pas sekarang kamu terapkan, ya, kalian terapkan. Jempolnya ke atas, jari-jari menghadap ke layar, gitu kan ya. Ya. Maka telapak tangan mengarah ke mana nih? Ke arah kiri kita kan ya? Barat. Ya, ke barat. Ke arah kiri kita arah barat. Ya. Jadi harus dipraktekkan ya, meskipun kalau kelasnya kelas luring ya kita bisa langsung terlihat ya. Karena ini kelas daring ya, jadi kalian harus bayangkan seperti yang saya katakan, arusnya ke atas, jari-jari yang 4 mengarah ke telapak tangan mengarah kemana? Nah, itulah arah gaya gitu. Bisa dipahami, Cecilia atau Cecil aja? Bisa, Pak. Iya, Pak Cecil. Oke, Cecil. Baik. Ya. Yang lain silakan. Ya. Kalau ada kita lanjutkan. Nomor 3. Ya. Nomor 3, seutas kawat lurus sepanjang 50 cm. Dialiri arus 2 ampere, berada dalam medan magnet 40 militesla. Dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap arah medan. Besar gaya magnet terhadap kawat adalah titik-titik milinewton. Ini dibacanya milinewton ya, mn. Kalau nm newton meter, tapi kalau mn milinewton. Hati-hati ya. Mili. Nggak ada yang aneh ya. Karena sudah tahu apa ini? Panjang, tahu arus, tahu medan magnet, tahu sudut. Tinggal gunakan rumus bahwa gayanya besarnya B kali I kali L kali sin theta. B-nya medan magnet 40 mili. Nah, karena gayanya dinyatakan dalam mili nih, maka ini boleh satuannya ini mili juga sama. Jadi nggak usah diubah, ya. Karena sama-sama mili nih. Nggak usah diubah satuannya. Jadi cukup B-nya langsung masukkan 40. Kemudian I-nya adalah 2 ampere. Ya, ini harus tetap SI. L-nya adalah 50 cm. Berapa meter ini? Kan 100 dibagi 100 ya, setengah meter ya. Berarti dikalikan dengan setengah kali sin theta. Tetanya adalah 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Ini duanya boleh kita coret ya.
Boleh kita coret, kita dapatkan 40 bagi 2. 40 bagi 2 berapa? 20 ya. 20 akar 3. Satuannya mili Newton. Jadi mengikuti satuan ini mili juga gitu maksudnya. Mili Tesla. Oke, mudah yang ini. 3 masukkan saja. Nomor 4. Kawat lurus sejajar di ruang hampa. Permeabilitasnya ini mu nolnya 4V kali 10⁻⁷ dalam SI dialiri arus yang sama besar hingga masing bahasa Indonesianya harus pakai strip ini. Tarik menarik sebesar 0,4 mikronewton per meter. Jika kedua kawat berjarak 2 meter, maka arus dalam setiap kawat. Jadi pertama arusnya sama besar. Katakan I1 sama dengan I2, namun kita tidak tahu berapa. Justru ditanyakan, katakan I berapa ya. Kemudian gaya tarik menarik F-nya 0,4 mikronewton per meter. Ini tarik menarik. Tarik menarik. Kemudian apalagi? Jaraknya berarti A. 2 meter. Berapa arusnya? Nah, ini tinggal kita gunakan rumus gaya tarik menarik antara 2 kawat sejajar. Dan ingat bahwa kawat sejajar berarus listrik akan tarik menarik kalau tadi arusnya gimana arahnya? Arahnya sama. Dan bagaimana kalau sebaliknya arahnya berlawanan? Ya kebalikan saja. Kebalikan dari tarik menarik apa? Tolak menolak. Nah, karena di sini dikatakan tarik menarik, maka arah arus akan sama. Jadi yang berarah berlawanan pasti salah ya. Pasti salah. Jadi yang arahnya sama. Oke, kita gunakan tadi rumusnya apa? Sini aja ya. Jadi F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2VA. Berarti, nah ini 0,4, berarti 0,4. Oke, kita sudah tahu sebetulnya pilihannya gini ya. Yang ini salah, ini salah. Nah, masukkan ini 0,4 mikro, 0,4. Mikro itu berapa? Mikro itu 10 pangkat berapa? Minus 6 ya. Jadi mikro nilainya 4V kita tuliskan ya. 4V kali 10 pangkat min 7. 4V kali 10 pangkat minus 7. I1, I2-nya sama, kita ganti dengan I ya. I kuadrat gitu kan. Dibagi dengan 2V sehingga jelas kelihatan di sini. Ini hancur, ini lebur, ini tewas gitu kan ya. Oke. Berarti dikalikan 4 ya ini ya. Dan ini I kuadrat nih. Maksudnya ini kita bisa tebak-tebak gitu lah. Ya. Karena kan pilihannya ini 2, 2, 4, 3 kan 2 atau 4 atau 1 gitu. 2 atau 4 atau 1. Tapi ternyata ini 4. Dan ini kuadrat. Ingat kalau kuadrat berarti harus diakar. Nah, berarti nanti akan melibatkan akar 4 kira-kira. Jadi nggak mungkin jawabannya 4 ini. Nggak mungkin juga jawabannya 1. Jadi jawabannya apa? Ini. Itu tebakan ya. Tapi coba kita hitung ya. Karena ini kuadrat pasti melibatkan akar. Ini akar gitu ya. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat min. Yang 10 pangkat min 7 kita pindahkan ke sini. Kalau pindah ruas maka jadi 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat 1 atau 10. 10 kalikan 0,4 berarti 4 kan ya. Jadi jelas ini adalah
2 ampere ya. Kebetulan saja tadi ya. Jadi cara nebaknya gitu. Tapi kalau jawabannya beda-beda ya jangan gunakan itu. Ini tuh karena gayanya 0,4, dia jadi tarik-menarik, makanya jawaban yang arah berlawanan kita coret gitu, Pak. Bukan. Jadi gini. Ya betul, yang tarik menarik itu menunjukkan dia apa? Arahnya harus apa? Arahnya harus sama. Ya. Jadi kalimatnya bukan karena gaya 0,4 tapi kalimatnya karena gaya apa? Karena kawatnya tarik apa? Menarik. Karena gayanya tarik menarik. Gaya itu mengakibatkan kawat saling mendekat. Maka arusnya harus sama gitu arahnya, ya. Gitu ya? Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Yang berlawanan dicoret. Baik, nomor 5. Gambar di bawah, ya, bukan di atas. Menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik yang besar, arus listrik. Besar gaya loreng per satuan panjang pada. Ini jarak antar kawat diketahui 4 dan 6 ya. Arus yang pertama 2, yang tengah 3, yang ketiga yang kanan adalah 4. Berapa besar? Nah, saya ambil gambarnya di sini saja ya supaya saya perlu menggambar lagi. Karena yang ditanya adalah gaya pada kawat yang di tengah, maka kita perhatikan gaya-gaya yang pada kawat yang di tengah. Kawat yang di tengah karena sejajar dengan kawat pertama dan kawat ketiga, maka dia pasti akan mendapat berapa gaya? Dapat gaya oleh kawat ketiga dapat gaya kan ya. Arahnya sama, perhatikan sini. Kalau kawat I2 dengan kawat I1 akan tarik menarik. Tapi karena kita hanya memerhatikan kawat 2, kita cukup gambar gaya pada kawat 2, berarti kawat 2 ditarik oleh kawat 2 juga, oleh kawat 3 ditarik juga. Karena arah arusnya sama. Jadi ada F, saya tulisnya supaya singkat, ini F. Ini F oleh kawat apa? Atau F tadi cara maksudnya ya. F3 oleh 1, F3 oleh F3, F berapa nih? F2 ya, itu kan jadi keliru. F2 oleh 1 ya. Gaya pada kawat 2 oleh 1, gaya pada kawat 2 oleh 3. Karena ada 2 gaya yang arahnya berlawanan, katakan yang ke kanan yang positif berarti F23 dikurangi F. Nah ini nih ya. Mu0 kali I-nya antara 2 dan 3, berarti I2 dan I3 antara 2 dan 3. Dikurangi, ini juga rumusnya serupa aja, mu0, 3, tapi ini berapa? I2 kali I1 dibagi dengan 2pi kali jarak antara 2 dan 1. Nah, berarti kan ada mu0 I2 per 2pi, ini mu0 I2 per 2pi. Ini boleh kita faktorkan ya. Kita keluarkan. 2pi gitu kan ya? Nah, kalau difaktorkan jadi berapa ini? Tinggal I3 per dikurangi I1 per A21.
contohnya 4V kali 10 pangkat minus 7, kali I2-nya adalah 3, dibagi dengan jaraknya, jangan lupa ini harus dibuat ke meter. 23-nya ini A23 nih, A23 ini A21. Berarti 4 ya. Meter berarti dalam sentimeter pangkat min 2 gitu ya. Dikurangi. Ini 2 ya, I1-nya 2. Dibagi jaraknya 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Berapa itu? 2V dan 4V kita coret. Hancur lebur, jadi 2 ya. 2 kali 3, 6. 6, masukkan ke sini, 6 per 6. Berarti tinggal 4 ya. Kali 2, 12 dibagi 4. 3. Berarti 4 dikurangi 3. Berapa 4 kurangi 3? 1 ya. Nah, itu. Yang 10 pangkatnya diabaikan aja dulu. Jadi 1. Mana 1? Ada 1. Nah, ini dia. Tebakannya gitu ya. Kan 6 nih. 6 masukkan sini. 6, di sini 6. 6 bagi 6, 1. Jadi ada 4. 6 kali 2, 12 bagi 4, 3. 4 kurangi 3. 1. Berarti ini 1. Ya. Min 5. Karena kan 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 nih. 10 pangkat min 5. Newton per meter. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ya. Clear dulu. Kita lanjutkan nomor. Oke. Ya. Nomor 6. Pada gambar di bawah terlukis kawat panjang lurus PQ dialiri arus sebesar 10 ampere I1 dan kawat 4 persegi panjang ABCD dialiri arus 5 ampere. Resultan gaya yang dialami kawat 4 persegi panjang ABCD sama dengan berapa? Gaya pada kawat ABCD akibat adanya keberadaan kawat I1. Nah, sebenarnya kalau seandainya kawat I1 tidak ada ya, ini tidak ada, karena kawat ABCD begini nih. Ini kan berarti yang kiri dengan kanan sejajar nih. Akan timbul gaya yang ini ke atas, ini ke bawah, akan tarik-menarik. Sementara ini dengan ini, tolak-menolak, maaf ya. Jadi ini ke atas, ini ke bawah, kan arah berlawanan ya. Jadi nanti akan saling menolak. Ini juga demikian akan saling menolak. Tapi secara sistem, ini karena pasangan aksi reaksi, maka secara sistem gayanya akan sama dengan 0 oleh kawat dirinya sendiri. Sehingga sekarang kita mencari resultan gayanya adalah resultan gaya yang diakibatkan oleh kawat I1. Kita gambarkan dulu gayanya.
Pertama pada kawat I2 yang sebelah kiri ini, kawat I2 akan mendapatkan gaya dari kawat I1, arahnya kemana? Arahnya sama nih, harusnya sama ya. Kalau arah harusnya sama berarti akan tarik-menarik. Artinya kawat kedua akan ditarik oleh kawat 1. Berarti muncul gaya tarik ke kiri. Kemudian yang sejajar sebelah kanan lagi, ini arahnya berlawanan nih, maka akan tolak-menolak. Ya. Jadi yang ini akan ditolak oleh kawat I1, tidak akan timbul gaya. Jadi ini katakan F, mudah F1 aja lah ya. Ini F1, ini F2. Gitu ya. Nah, bagaimana ini dengan yang ini? Adakah gaya? Nah, lebih apa namanya sebenarnya ada ya, cuman gayanya berubah setiap titik. Karena kan jaraknya makin berubah. Ya. Karena di sini masing-masing ada B nih, ada B yang kecil-kecil, tapi jaraknya berubah. Tetapi arah gayanya dengan yang ini akan selalu berlawanan. Akan coba buktikan ya. Jadi gaya oleh ini di titik ini akan ke arah atas, ini di sini ke bawah. Dan di setiap titik selalu ada pasangannya di sini. Maka gaya oleh kawat I1 pada kawat AB dan kawat CD juga akan saling meniadakan, tidak ada. Sehingga secara keseluruhan tinggal hanya gaya F2 dan F1. Pada kawat ABCD berarti tinggal F2 dikurangi F1. Ya, masukkan aja. Ini kan yang dikira Newton ya. Jadi kalau Newton berarti panjangnya harus masuk. Jadi kan rumus apa? μ0 kali I1 kali I2 gitu kan ya. Dibagi kali L dibagi 2V dikalikan apa? A ya, A-nya jaraknya. Nah, kalau F2 berarti jaraknya 1. Karena sama, kita boleh tuliskan begini. Berarti 1 per A1. A2 dulu ya, A2 ya. Jadi yang F2 μ0 kali 1 I2 kali L dibagi 2V A2 dikurangi yang F1 μ0 kali 1 I2 kali L dibagi 2V A1. Ya, berarti kita dapatkan ini sama dengan apa ini? 4V kali 10 pangkat minus 7 kali dengan I1-nya yang ini tadi 10 ampere kali I2-nya. I2-nya 5 ya. Kali L. L-nya adalah, nah ini L ini. Meter ya. 0,2 dibagi 2V dikali 1 per yang A2 jaraknya 10 nih ya. 10. Yang ini sentimeter 10 pangkat minus 2. Oke, kita coba hitung dulu ini hancur lebur jadi 2. Ini kan 5 dikalikan 0,2 kan 1 ya. Berarti ini tinggal 2 yang ini. Karena kita hitung yang ini. Ini berapa ini? 100. Ini 10, ini 100. Jadi min 90. Ini hasilnya min 90. Nah, kita tinggal lihat di sini tadi tinggal atas angka 2, di sini ada 90. Berapa 2 kali 90? 180. Nah, itu cara jawab ininya ya. Tapi ini mohon maaf ini satuannya bukan Newton. Coba kita hitung dengan benar. Berarti minus 180. Ini 10 pangkat min 7. Pangkat berapa itu? Min 6 ya. Berarti dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Tadi ini kita coret jadi 1 ini ya. Newton. Atau min 180 mikronewton. Jadi ini satuannya harusnya mikronewton ya, tolong diperbaiki. Apa artinya minus? Ya, karena kan F2 dikurangi F1 kan ya, berarti F1 lebih besar daripada F2, berarti si kawat persegi ini akan tertarik oleh kawat PQ ya, ke arah kiri.
gaya resultanya ke arah kiri ya. Jadi tetap kita pilihnya positif aja besar. Jadi ini hanya menunjukkan arahnya ke kiri. Arahnya ini menuju I1, kawat berarus I1. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Di sini sudah adzan maghrib ya, kita ya memang break dulu ya, break dulu. Kita break dulu 15 menit aja ya. Sampai jam 18:05 ya. Nanti jam 18:05. Terakhir pada jam 18:30 ya. 18:30. Nah, kita break istirahat 15 menit. Kalau nggak istirahat berarti sampai jam 18:15 ya. Kita sholat saja dulu ya. Yang muslim silakan sholat, yang tidak sholat silakan dipelajari dulu. Istirahat dulu sebentar.
Kita akan lanjutkan topiknya dulu ya. Kita akan bahas ke gaya pada muatan ya. Gaya pada muatan bergerak ya. Nah, misalkan ada muatan listrik positif ya, ini ada muatan positif, kemudian bergerak ke arah sini dengan kecepatan V, dia bergerak dalam medan magnet. Karena medan magnet ke sini, ini medan magnet P ya. Eta. Muatannya Q. Akan mendapatkan gaya yang besarnya B kali Q kali V dikalikan dengan sinus theta. Nah, kalau kita mengingat rumus bahwa tadi FB kali I kali L ya, F sama dengan B kali I kali L kali sin theta sebenarnya sama saja ini. Ya. Karena kan arus itu kan apa? Muatan dibagi waktu ya. Q dibagi waktu, katakan Q per delta T atau Q per T gitu, kali L kali sin theta. Nah, jadi sama dengan jarak. Jarak dibagi waktu. Kelajuan ya. Jadi serupa aja dengan yang tadi. Nah, dalam hal ini kaidah yang digunakan sama juga kaidah tangan kanan ya. Namun di sini kita menggunakan I ya, kaidah tangan kanan ya. Kalau tadi jempol adalah I, kita tinggal ganti I-nya oleh V ya. Kita ganti oleh kecepatan. Jadi sekarang ya. Ini jadi arah kecepatan ya. Jari-jari yang 4 ini arah B ini tetap arah gaya. Nah, sekarang bagaimana kalau muatannya muatan yang negatif? Nah, ketika muatannya negatif, maka sebaliknya ingat negatif itu lawannya. F ke sini, maka lawannya mana ya? Berarti punggung tangan ini saja ya. Oke. If gayanya yang kalau muatan positif keluar dari telapak tangan, kalau muatan negatif keluar dari punggung tangan. Itu aja ya. Jadi ketika muatan berada dalam medan magnet, dia dapat mengalami gaya. Kita katakan dapat, mengapa? Karena kan boleh jadi dia tidak mendapat gaya. Ya. Tadi di soal nomor 1 sudah kita coba bahas. Kalau apa? Kalau sudutnya kan 0 atau 180 derajat. Ya. Jadi kalau kecepatan dengan B ini sejajar, dia tidak mendapatkan gaya. Nah, apa akibatnya kalau tidak mendapatkan gaya? Suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan V, dia tidak mendapatkan gaya, berarti dia tidak mengalami percepatan. Berarti kecepatannya akan konstan. Gerak lurus beraturan, sehingga akan berupa lintasan lurus. Ya. Jadi, kalau gayanya ada, bagaimana lintasannya? Jadi, kemungkinan, kalau kita lihat ya, kemungkinan lintasan muatan dalam medan magnet ya, dalam medan magnet. Yang pertama, nah, yang sudah tadi saya contohkan, 0 atau 180, berarti kalau
atau jika V sejajar B. Kecepatan sejajar medan magnet. Ini V kecepatan sebenarnya vektor ya. Boleh pakai simbol ini, boleh juga nggak apa-apa. Untuk SMA boleh ya, soal ada arahnya ya. V sejajar B berarti akan bergerak lurus beraturan. Akan berupa lintasan lurus. Oke. Ya, jadi lurus. Jadi geraknya gerak beraturan ya. Kemudian yang kedua, kasus khusus jika V tegak lurus. Nah, seperti apa? Misalkan kalau saya gambarkan, misalnya ini ada medan magnet arahnya masuk bidang ya. Lalu ada muatan masuk ke sini dengan arah kecepatan ke sini. V. Ini kan B-nya masuk ya. Kemana arah gayanya? Gunakan kaidah tangan kanan, kecepatannya arahnya ke kanan, nah berarti jempol mengarah ke kanan sesuai dengan arah V. Ya, kalian lakukan ya di monitor kalian ya, di depan monitor, V-nya ke V jempol, kemudian B-nya masuk, berarti tangan kanan jari-jari yang 4 mengarah ke monitor, maka telapak tangan mengarah ke atas, ya, mengarah ke atas, berarti gayanya akan ke atas. Jadi ketika kecepatan arahnya ke kanan, arah gayanya ke atas. Apa akibatnya kalau arah gayanya ke atas? Nah, maka si ini akan belok searah dengan gaya. Dia akan belok ke sini. Jadi ke atas kan ya. Jadi kecepatan sudah menjadi ke sini. Kalau gitu kemana arah gaya? Ikuti lagi sekarang. Kalau jempolnya ke atas, jari-jari ke apa? Mengarah ke monitor ke dalam, ya. Maka ini telapak tangan ke kiri ke sini. Ke kiri, berarti gayanya ke kiri. Ke sini. Jadi akan selalu senantiasa belok gitu ya. Dan pada akhirnya memang dia akan bergerak dalam lintasan lingkar. Dia akan melingkar ya. Nah, kalau bergerak melingkar berarti dia punya jari-jari. Berapa jari-jarinya? Jadi kalau jika V tegak lurus B, maka akan berupa lintasan melingkar ya. Dan ketika benda bergerak dalam lintasan melingkar berarti ada resultan gaya yang arahnya menuju ke pusat yang disebut gaya sentripetal. Dan dalam hal ini gaya sentripetalnya adalah gaya Lorentz kan. Jadi gaya Lorentz bertindak sebagai gaya sentripetal. Q kali V. Sementara gaya sentripetal M dikali V kuadrat dibagi dengan ya. Atau boleh M omega kuadrat kali R boleh sama. Kalau dikaitkan dengan frekuensi sudut ya. Nah, kali ini V-nya ada satu di sini ada 2 V kali V, ini V berarti V-nya boleh kita coret 1 ya. Kita coret 1, ini kita bagi V, ini kita bagi V, jadi tinggal V. Jadi duanya yang dicoret. Berarti BQ sama dengan MV dibagi R. Atau kalau R-nya pindah ke sini, kita akan dapatkan rumusan berarti R sama dengan M kali V dibagi dengan B kali. Oke, ini adalah jari-jari lintasan partikel yang masuk tegak lurus medan magnet. Bergerak tegak lurus medan. Saya set dulu ini ya sebentar. Oke.
Yang ketiga, bagaimana kalau tidak sejajar, tidak tegak lurus? Artinya ya sudutnya memang boleh sudut lancip, mungkin sudut tumpul lah. Prinsipnya bahwa tetanya bukan 0, bukan 180, bukan pula 90 derajat. Jadi jika theta tidak sama dengan 90 derajat, tidak juga 180 derajat. Ya. Nah, bagaimana bentuk lintasannya? Kita coba kalau kita gambarkan sistem koordinat 3 dimensi ya gini. Nah, ini ada X, Y, Z. Nah, misalnya ada muatan bergerak di bidang YZ. Bidang YZ itu berarti kalau kalian perhatikan dinding kamar kalian ya, itu adalah depan kalian gitu. Ini di dinding depan, ini dinding samping itu kan ya, ini alas gitu kan ya. Bidang XY kan alas, ini dinding kiri, ini dinding depan gitu ya. Nah, misalkan bayangkan kalau ada muatan listrik bergerak di bidang dinding depan ini ya, di sini. Muatan positif. Ya, arah kecepatannya sini misalnya. Di dinding ya, geraknya di dinding depan ya, dengan kecepatan v. Kemudian misalnya berada dalam medan magnet, arahnya ke sini, sumbu Z. Magnet B ke sini. Berarti kan terhadap medan magnet si V ini membentuk sudut theta, ini kan ya, sudut antara V dan B. Nah, bagaimana kalau seperti ini lintasannya ya? Nah, kita punya kalau tegak lurus adalah melingkar atau lingkaran. Nah, sementara V itu kan bisa punya 2 komponen kan. Kalau dilihat dari sini, kita bisa komponenkan V ke sumbu Z. Dapatlah panjang komponen yang ini. Nah, ini adalah VZ. Ya. Ini kita komponen Z, dan kalau kita VY. Ingat ketika mengkomponenkan ini harus tegak lurus ya. Ini ada VY. Nah, ini tegak lurus segitiganya ya. Ini dianggap tidak ada. Jadi vertikal, bayangkan yang satu sejajar dengan B, yang satu tegak lurus dengan B. Nah, yang sejajar berarti akan lintasannya lurus. Berarti yang VZ akan membawa si partikel ini. Nah, yang VY akan apa? Akan membuat si partikel ini. Jadi dia akan merupakan kombinasi dari gerak melingkar sambil apa? Sambil naik. Ya, nanti akan begini. Ini melingkar sambil naik. Nah, lintasan seperti ini disebut sebagai lintasan heliks. Lintasan heliks atau spiral ya. Dengan sumbu sejajar B. Ya, jadi sejajar dengan B, dengan medan magnet ya. Dia akan berupa lintasan spiral. Istilah lain spiral adalah solenoid. Solenoid. Ingat solenoid kan gulungan seperti solenoid kan ya, kalau kemarin ada apa? Ada gulungan kawat gitu kan, pada tabung gitu kan, solenoid. Solenoid ya. Istilahnya adalah solenoid. Nah, ini yang kita lihat di contoh ini yang pernah keluar di UTBK nih ya. Nomor 11 ini. Ya, saya ambil nomor 11 contohnya dulu ya. Medan magnet B menembus tegak lurus sebuah bidang berbentuk balok. Ini bidangnya berbentuk balok. Menembusnya ke sini. Jika sebuah elektron bermuatan E bergerak dengan kecepatan V, memotong medan magnet seperti pada gambar, dia memotong medan magnet dengan kecepatan dengan sudut berapa ini? 60 derajat.
Maka oke ya. Nomor 11 yang di sini besar gaya dan bentuk lintasannya. Sudah pasti kalau sudutnya tidak 0, tidak 90, tidak 180, pasti apa? Pasti lintasannya spiral, helix atau solenoid. Nah, ini solenoid semua. Oke, sudah oke solenoid semua ya. Tinggal ya, kemana arahnya? Kita lihat besarnya dulu kita hitung ya. F berarti rumusnya apa tadi? B kali Q kali V kali sin 10 derajat. Berarti B-nya disebutkan B saja. Kemudian Q-nya muatan elektron. Ya. Kemudian kalikan dengan V, nah gitu. Kali sin, berarti setengah BEV akar, terus boleh setengah akar 3 BEV sama saja ya. Setengah akar 3 BEV. Pilihannya tinggal ini sekarang ya. Apakah berlawanan B atau searah B? Nah, ya, tergantung dari komponen kecepatannya ini. Jadi arah gerakan arah kecepatannya itulah yang menentukan dia arah arah dari gerakannya kemana ya. Jadi yang menentukan arah dari gerakannya kemana, muternya gitu ya, solenoidnya kemana gitu. Apakah ke atas kalau dalam ini atau ke bawah. Di sini kemungkinan dua, apakah ke arah kiri atau searah dengan B atau berlawanan. Tergantung dari proyeksi P terhadap sudut. Kalau kita proyeksikan, ini kan proyeksi sini kan ya. Nah, ini kita proyeksikan ke sini. Maka komponen dari V akan kemana? Komponen V adalah ke sini. Ini komponen V. Berarti dia akan apa? Bergerak ke sini. Searah dengan apa? Searah dengan B. Andai, bagaimana kalau B-nya arahnya ke kanan? Ya sama aja, tetap aja ininya apa? Bentuknya solenoid. Tapi kemana arahnya? Tetap ke kiri dia geraknya. Berarti berlawanan dengan B. Ya. Sekali lagi yang menentukan kemana gerakannya, ya, secara keseluruhan kemana gitu geraknya gesernya ya tergantung dari apa komponen kecepatan dalam arah apa B. Jadi VZ adalah komponen kecepatan yang searah dengan B. Kalau digambar ini berarti ke sini ke kiri ya searah dengan B. Oke, itu nomor 11. Baik, nampaknya satu lagi mungkin lah ya, satu lagi ya. Cukuplah 5 menit. Nomor 9 atau mungkin dua lagi sampai dengan nomor 10. Nomor 9, sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu Y positif dan masuk ke dalam medan magnet homogen sehingga menjadi gerak melingkar seperti pada gambar. Begini nih. Biasanya ke sumbu Y positif tetapi akibatnya dia bergerak melingkar gitu kan ya. Maaf nih ada motor tetangga. Baik. Nah, pertanyaan kemana arah medan magnet? Oke. Kita untuk mendapatkan arah medan magnet kemana, prinsipnya bahwa di sini ya ada arah kecepatan, udah pasti ya. Kemudian karena dia bergerak melingkar pasti ada arah gaya menuju ke pusat, gitu kan ya. Dan pasti ada arah medan magnet. Kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, ya. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Namun kita harus tentukan dulu kemana arah kecepatannya.
Meskipun di sini disebutkan kecepatan secara sumbu positif kan itu kecepatan mula-mula. Jadi di sini boleh aja kita gambarkan kecepatannya ke arah sana, boleh. Bebas kita pilih titik mana saja. Jadi kalau kita mau pilih titik di sini boleh, ya, di sini. Kan mula-mula ke sana nih. Nah, ini arah apa? Kecepatan. Arah gaya kan selalu menuju ke pusat. Jadi ketika di sini dia berarti ke pusat. Ada arah V, ada arah F, ada arah F, ada arah V. Kemana arah B? Gunakan kaidah tangan kanan. Ya. Coba jempolnya berarti jempolnya ke arah kanan. Ya, di layar. Sesuaikan. Kemudian telapak tangan harus mengarah ke atas. Kenapa harus ke atas? Kan arah gayanya ke atas. Jadi telapak tangan ke atas. Ini arah telapak tangan. Oh, kelihatan ya. Berwarna ya. Ini ada bawah ini ada sesuatu yang saya pegang tapi nggak kelihatan. Oke. Baik, gini ya. Jadi gitu ya. Jadi jempol ke arah kanan. Coba. Ini telapak tangan ke atas. Berarti si jari-jari itu masuk ke sana. Kalau masuk ke dalam mengarah ke monitor berarti mengarah ke sumbu apa? Negatif. Tapi ingat, elektron partikel bermuatan apa? Negatif. Maka dibalik hasil akhirnya. Jadi B tadi kan harusnya masuk ke sana, tapi karena negatif lawannya, lawan yang ke dalam adalah kemana? Keluar. Berarti arah gayanya adalah keluar. Ke sini. Keluar berarti ke sumbu X. Bukan arah gaya, sorry, arah medan ya. Arah medannya adalah ke sini. Kenapa arahnya ke sini? Tidak apa? Karena apa? Elektron adalah partikel bermuatan apa? Negatif. Ya. Jadi Q-nya negatif. Sehingga harus dibalik. Atau boleh kalau elektron tadi V-nya ke kanan, kemudian gayanya jadi punggung, berarti harus dibalik begitu kan ya? Ini ke kanan, maka telapak tangan mau tidak mau ke bawah. Ya. Telapak tangan ke bawah, betul. Maka yang jari-jari 4 berarti menuju ke kita berarti ke sumbu X yang positif. Baik, jadi jawabannya adalah ke sumbu X positif. Oke, satu lagi nomor 10 ya. Sebuah partikel bermassa M bermuatan Q bergerak melingkar dengan laju V dalam medan magnet homogen yang kuat medannya B, maka sudah pasti arahnya tegak lurus. Ya. Oke, tadi tegak lurus. Kemudian apa? Jari-jari lintasannya adalah MP per Bq. Nah, MP per Bq. Nah, ingat kalau nomor 1 benar, kalau pilihannya seperti ini, nomor 3 benar, otomatis nomor 1 benar. Ya, cek nomor. Tapi yang sudah pasti bahwa nomor 2 dan nomor 3 benar. Kita cek nomor 1. Bagaimana kecepatan? Kecepatan benarkah kecepatan sudah BQV? Ya. Kalau kita lihat nomor 10 di sini. Tadi kan berlaku bahwa R sama dengan MP per apa? Per Bq. Jadi boleh kita tulis jadi dari rumus R sama dengan MP per Bq. Boleh aja kan kita tulis Bq kali R gitu kan ya. Sama dengan M kali P. Nah, ada hubungan antara apa? Antara kecepatan linear dengan kecepatan sumbu. Jadi apa? Omega dikali R. Nah, dari sini kan berarti dari ruas kiri dan ruas yang paling kanan kali omega. Sehingga M. Ya, ini sama dengan omega. Ya, benar. Lalu bagaimana momentum sudut? Nomor 1, ini nomor 4. Momentum sudut adalah kali R. Nah, MP-nya sendiri apa? MP-nya sendiri sama dengan B kali Q kali R. Kalau dikalikan lagi dengan R, jadi apa? Jadi, ya, atau R. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan,
10 lewat jam 10 jam 18:33 ya. Sampai sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya cukupkan saja dahulu ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.